Kemarin saya sempat buka Facebook dan ternyata karena saya juga nggak begitu aktif lagi di Facebook kecuali saya masuk ke marketplace untuk jual alat-alat fotografi atau dan sebagainya ya. Ternyata banyak yang tanya tentang di manakah saya jualan foto karena ternyata belum mungkin teman-teman nggak ngeliatin saya secara lengkap di YouTube ataupun di Instagram, tapi intinya tentang di mana sih saya jualan foto. Dan di vlog kali ini saya akan jelasin kepada teman-teman semua yang mungkin ini adalah pertemuan pertama teman-teman semua nonton saya di YouTube atau mungkin di Reels Instagram. Saya akan jelasin konsep singkatnya dan dari mana saya bisa dapat uang dari tiba-tiba ada dolar masuk itu dari mana. So stay tune. Selamat malam dari Kota Jogja teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Matur nuwun sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah menemani saya selama beberapa tahun terakhir ini untuk saya sharing tentang dunia fotografi di YouTube. Jadi kita biar nggak terlalu panjang gitu ya. Intinya saya itu 12 tahun kerja sebagai wedding photographer secara profesional. Ini satu-satunya pekerjaan di mana saya nggak punya pekerjaan lain selain itu. Cuman 2016 itu mulai ada satu foto saya yang terjual sekitar $78 untuk satu kali download. Jadi harganya mungkin hampir sekitaran 1 jutaan untuk satu kali download ya. Dari situ saya mulai berpikir begini. Padahal proyeknya udah selesai. Pada waktu itu proyeknya adalah pemotretan prewedding di Maldives ya. Itu project itu senilai $5.500. Udah selesai, clear. Cuman ternyata fotonya masih kejual. Nah, saya mulai berpikir begini. Saya nggak berpikir $78 deh. Saya 1 sen aja. Kalau misalnya saya dapetnya sambil merem, saya kerjain nih. Karena sebenarnya di dunia fotografi itu, kalau saya bisa bilang faktanya ya, bahwa banyak sekali fotografer itu yang collapse. Jadi broke down. Setelah mungkin 5 tahun, 10 tahun itu dia collapse. Karena faktanya sederhana. Job pemotretan itu kan awal-awal kita banyak ya, tapi bisa lama-lama kita karena mungkin nggak laku, tergantikan dengan posisi yang fotografer yang baru gitu. Intinya adalah kita sudah tidak laku lagi. Nah, maka dibutuhkanlah multiple income stream ketika kita mau tetap berpenghasilan. Karena buat yang sudah lama gitu ya, mungkin tetap aja ada keluarga, ada anak, sekolah, kemudian keperluan keluarga. Nah ini nih mau nggak mau namanya bisnis ini cash flow-nya harus bagus. Maka saya pikir kalau misalnya saya bisa dapat satu passive income, sekalipun ini hanya 1 sen, tapi saya dapatnya sambil tidur, saya akan melakukan ini. Maka tahun 2017 saya mulai masuk dan berjualan aktif sampai sekarang itu di Shutterstock. Dan saya bisa ceritakan secara jujur ya, sebenarnya saya coba di Getty Image ini 3 kali apply, gagal. Saya dengar-dengar katanya harus eksklusif ya Getty Image itu. Adobe Stock saya coba, saya nggak ketemu feels-nya. IM saya coba juga nggak ketemu feels-nya. Bahkan 500 pixel. Itu bahkan foto saya yang pertama $78 itu lakunya di 500 pixel. Cuman sepertinya pada waktu itu traffic-nya kurang gede dibandingin Shutterstock. Karena Shutterstock itu adalah 5 agensi terbesar di dunia. Selain dengan Adobe dan Getty. Nah, banyak orang yang menyarankan untuk saya berjualan di multi platform. Kalau misalnya teman-teman yang mau berjualan di multi platform, teman-teman bisa cari informasi ke teman saya namanya Rizky Pradata. Dia setahu saya ada lebih dari 14 platform, jadi sekali publish banyak gitu. Cuman honestly tidak mudah untuk menjadi seorang Rizky Pradata karena manajemen filenya harus bagus. Dan saya sampai saat ini saya hanya berjualan di Shutterstock. Sebenarnya kalau berjualan itu kalau dalam ide saya lebih memilih saya fokus di satu platform, tapi saya pastikan income-nya besar. Dan income besar itu kan pasti harus pelan-pelan ya, kita nggak bisa instan. Maka kalau tadi pertanyaannya di manakah saya berjualan foto dan kenapa saya bisa dapat dolar setiap hari, itu karena saya berjualan foto di Shutterstock. Karena saya tahunya hanya Shutterstock, maka video ini eksklusif tentang pembahasan tentang Shutterstock dan bagaimana ketika teman-teman mau mulai berjualan foto di Shutterstock untuk di tahun 2025 ini. Yang pertama, sebenarnya banyak sih yang tanya tentang bagaimana cara daftarnya. Cuman
saya sudah berkomitmen saya tidak akan pernah membuatkan vlog tentang bagaimana cara mendaftarnya, karena cara mendaftar itu dimanapun platformnya, mau teman-teman daftar untuk Shutterstock, mau daftar akun Tokopedia, Shopee, bahkan teman-teman mau membeli kripto atau misalnya teman-teman mau membeli saham, itu semua daftar itu sebenarnya sama. Cuma bedanya ditanyain duitnya mau transfer kemana. Jadi saya menggunakan PayPal, walaupun ada dua macam metode lainnya ya. Daftar, silakan daftar. Saya sudah taruh linknya di bawah, teman-teman daftar. Lalu saya akan membahas 3 hal yang paling penting. 1, ini adalah kualitas. Jadi kalau kita jualan foto, walaupun misalnya saya pernah jualan foto kaos kaki bolong gitu, itu laku sampai hasil dari foto kaos kaki bolong itu sudah bisa untuk membeli kaos kaki lagi untuk kesekian kalinya. Jadi artinya ini benar-benar dapetin duit dari kadang-kadang foto-foto yang entah berantah gitu. Saya pernah jualan foto tentang coffee bean ya. Coffee bean itu, jadi kalau teman-teman ngopi itu kadang-kadang kan ada gilingan ya. Gilingan itu ada yang kasar, ada yang medium, ada yang masih biji gitu. Itu saya foto juga laku berkali-kali. Jadi yang pertama kualitas. Jadi kualitas foto ini nggak boleh sembarangan. Jadi kalau misalnya kita motret itu pasti ada satu komposisi, kemudian ada segitiga exposure, artinya perpaduan antara shutter speed, diafragma, dan ISO. Kecuali teman-teman memotretnya menggunakan iPhone, itu bebas saja. Lalu yang berikutnya, saya rasa sih segitiga exposure sama komposisi udah bagus. Lalu yang kedua, ini adalah belajar caranya nulis description, karena deskripsi itu kayak kita ngupload di Instagram gitu, sebenarnya kan foto itu ada captionnya. Nah ini captionnya nggak bisa ngasal. Kayak background meja, ini tempat saya duduk sekarang, ini ada meja kayu, wooden deck gitu ya, kemudian lantai kayu. Ini tidak ada hak kekayaan intelektual, seperti misalnya foto hewan itu boleh dimasukin ke komersial. Tapi kalau ada tadi merek perusahaan sama muka manusia gitu ya, itu masukin editorial. Nah, cara nulisnya saya sudah bagikan secara gratis teman-teman di YouTube. Itu teman-teman tinggal contek saja, teman-teman tinggal buka channel YouTube saya, itu sudah ada semua, komersial bagaimana, editorial bagaimana. Yang berikutnya, yang ketiga adalah penentuan keywords, karena keywords itu nggak bisa ngasal juga. Kita bersaing dengan jutaan fotografer di seluruh dunia. Kalau misalnya keywordsnya itu ngasal, ya fotonya tidak akan pernah ditemukan. Fotonya tidak akan pernah ditemukan, berarti kita nggak akan pernah dapat uang royaltinya. Oke, masuk ke bagian paling terakhir ya. Teman-teman tetap nonton dulu, khususnya yang baru pengen mulai ya. Jadi, apakah Shutterstock ini bisa dimulai dengan kamera apapun? Jawabannya bisa. Teman-teman mau pakai handphone bisa, mau pakai DSLR bisa, mau pakai kamera pocket bisa, mau pakai mirrorless juga bisa. Tinggal teman-teman masuk ke webnya Shutterstock, teman-teman cek semua spesifikasi fotonya. Jadi, kayak misalnya ya, saya kan jualan footage juga. Footage adalah video tanpa suara. Durasinya berapa, formatnya apakah HD, apakah 4K, apakah 2K, segala macam itu semuanya sudah lengkap. Teman-teman baca dulu persyaratannya, jangan asal jualan. Kalau asal jualan nanti biasanya teman-teman akan hadepin satu problem di mana fotonya ditolak, karena ditolak tapi teman-teman nggak tahu alasannya. Padahal tinggal diklik doang, alasannya semua, penolakannya keluar semua. Saya pun bahkan sampai sekarang masih ada foto yang ditolak. Berita bagusnya adalah Shutterstock itu ada 2 buyer. Satu adalah buyer manusia. Buyer manusia itu bisa manusia, bisa company, kayak misalnya Traveloka, Lonely Planet, terus ada beberapa portal di Amerika, Travel Bigo, Yahoo News, itu pembeli foto-foto saya. Tapi ternyata pasca merebaknya artificial intelligence ini ada pembeli berikutnya, namanya adalah data licensing. Jadi data licensing ini bisa dibilang pembelinya adalah AI. Maka dalam satu foto itu, misalnya teman-teman melihat muka saya, ini bisa jadi muka saya itu dibeli, bagian matanya dibeli siapa, alisnya dibeli siapa, itu dipecah. Foto itu dipecah, kemudian dibeli per parsial. Itu bagusnya sekarang. Kalau dulu pembelinya hanya manusia, hanya company. Sekarang pembelinya ada 2. Manusia company atau yang namanya artificial intelligence. Jadi kalau teman-teman baru mulai sekarang, silahkan pakai alat apapun. Terus saya sudah bagiin gratis ya. Kalau misalnya teman-teman pengen nonton, teman-teman belajar, teman-teman tinggal buka channel YouTube saya. Di situ ada bagian playlist namanya Berburu Dolar di Shutterstock, teman-teman bisa nonton. Yang mau lebih komprehensif bisa baca ebook saya, jualan foto di Shutterstock dan Shutterstock itu basic sama intermediate, linknya ada di bawah. Kalau teman-teman kepengen belajar motret pakai handphone juga ada ebook saya Fotografi.
Atau kalau misalnya teman-teman kepengen lebih sistematik, saya punya kelas fotografi selama 1 tahun full, kurikulumnya jelas dari mulai pengenalan fotografi sampai semua street fotografi, komposisi, itu namanya kelasnya Phototube dan hanya berbayar Rp50.000 sebulan. Saat ini muridnya sekitar 46-50an orang, kurang lebih begitu. Tapi intinya begini, start small. Jadi start small itu teman-teman bisa memotret hal apapun yang ada di sekitaran rumah dulu. Kalau misalnya teman-teman kemarin di Instagram mungkin lihat saya ke Jeju, teman-teman lihat saya ke Malaysia, itu karena saya sudah lebih dari 4 tahun ya di dunia microstock, sehingga ada satu keuntungan yang bisa saya simpen untuk saya jadikan biaya produksi. Jadi saya bisa keliling-keliling lah, termasuk kemarin sempat ke Malang, Jawa Timur ya, saya sempat bikin konten di sana. Jadi teman-teman bisa melakukan itu. Maka memotretlah hal-hal sederhana yang ada di sekitaran teman-teman dan tidak perlu harus sampai lintas konsentrasi. Jadi kalau misalnya teman-teman seorang medical doctor, mulailah memotret tentang sayatan luka, terus kemudian perban, stetoskop, alat operasi dan lain sebagainya. Kalau teman-teman guru, motret kapur, motret spidol, motret kelas, bangku, kursi, bendera merah putih, kurang lebih seperti itu. Jadi karena saya banyak berkecimpung di bidang travel and culinary, maka foto saya hampir 80% bidangnya tentang hal itu. Yang 20% tuh kayak tadi saya motret kayak kaos kaki bolong, terus misalnya saya motret sendal jepit yang dibalik, itu ya saya juga nggak pernah tahu ya. Kadang-kadang kan kita sebagai fotografer tuh pengen lihat, oh ini fotonya bendanya kok unik ya, gimana saya fotonya. Ternyata saya foto laku gitu. Foto asal itu juga bisa laku di satu stok. Saya juga, ya namanya juga rezeki ya, kita nggak pernah tahu. Maka silahkan teman-teman mulai, karena ya saya sih nyaranin gini ya, teman-teman sama-sama punya handphone, punya smartphone, teman-teman mau makan aja di foto. Nah, daripada cuman di foto, cuman buat menu-menuin harddisk, teman-teman coba jual. Kalau misalnya teman-teman belum laku, teman-teman akan belajar dunia fotografinya. Teman-teman belajar tentang bagaimana cara mengatur lighting, teman-teman belajar tentang cara bikin komposisinya. Tapi kalau laku, teman-teman kayak jadi punya side hustle income gitu. Jadi memang angkanya kecil ya, 10 sen, tapi kan tidak mesti 10 sen. Saya bisa dapat foto juga bisa dapat $15, bisa dapat $12. Kalau footage memang lebih mahal sih. Jadi kalau misalnya foto itu mungkin minimumnya 10 sen, kalau foto rasanya sekitar 1-2 dolar. Yang mana hal itu tentu akan menarik gitu buat tambahan penghasilan teman-teman. Pencairannya minimum $25 ya, dan saya menggunakan PayPal. Saya pengguna PayPal udah lebih dari 15 tahun ya. Jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Matur nuwun sekali teman-teman sudah datang ke channel YouTube saya. Kita belajar bareng tentang dunia fotografi dan sampai ketemu di vlog berikutnya.